Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap sehat semuanya, kelas 10 IPA maupun IPS. Kita lanjutkan pembelajaran daring PJJ Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keberadaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, tujuan yang ingin kita capai adalah yang pertama, siswa atau kita dapat menjelaskan perkembangan kerajaan zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Di sana nanti ada Tarumanegara, ada Kutai, ada Mataram dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah siswa atau kita semua bisa menganalisis kehidupan sosial ekonomi pada masa zaman Hindu-Buddha. Hal ini bisa dilihat dari salah satunya adalah peninggalan-peninggalan yang ada atau yang masih bisa dipelajari dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pastinya kebudayaan atau kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu meninggalkan sebuah jejak kebudayaan yang bisa kita pelajari. Baik, sebelumnya absen dulu, kemudian kalian berdoa dan simak video pembelajaran sejarah kali ini dengan pokok bahasan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti di akhir video ada tugas buat kalian, silahkan dicermati dan dikerjakan. Terima kasih. Kita lanjut ke video pokok pembelajaran hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut merupakan peta persebaran letak kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha yang pertama ialah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad 4 Masehi, terletak di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Sumber sejarah yaitu Prasasti Yupa. Nama raja yang pertama ialah Raja Kodongga, kedua yaitu Raja Aswawarman, dan yang ketiga ialah Raja Mulawarman. Agama yang dianut pada saat itu ialah agama Hindu Siwa. Ekonomi masyarakat pada saat itu ialah perdagangan dan maritim. Kehidupan sosial, rakyat hidup tertib, terorganisir, dan rapi. Ini karena sistem kehidupan berpusat pada kerajaan. Kehidupan politik pada masa itu dipimpin oleh kepala suku dan kerajaan. Berikut letak daripada Kerajaan Kutai, terletak di Desa Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berikut ialah silsilah keluarga kerajaan. Yang pertama ialah Raja Kodongga, yang kedua ialah Raja Aswawarman, yang ketiga ialah Raja Mulawarman. Berikut ialah Prasasti Yupa, peninggalan daripada Kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya ialah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, terletak di Jawa Barat, di tepi Sungai Citarum. Sumber sejarah ialah berita yang menyebutkan banyak kaum Brahmana datang ke Taruma. Selain itu, ditemukannya juga 7 buah prasasti, antara lain Prasasti Cariten, Jambu, Kebun Kopi, Pasir Awi, Munjul, dan Prasasti Tugu. Nama raja ialah Raja Purnawarman. Agama yang dianut pada masa itu ialah agama Hindu,
Buddha, serta agama aslinya ialah animisme dan dinamisme. Agama animisme dan dinamisme ini adalah agama sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Ekonomi masyarakat pada saat itu ialah berburu, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Kehidupan sosial rakyat ialah pada saat itu telah memiliki jiwa gotong royong. Ini dibuktikan dengan penggalian Sungai Gomati untuk kepentingan rakyat. Serta pada masa itu toleransi agama sangat tinggi. Kehancuran Kerajaan Tarumanegara ini akibat dari serangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Berikut ialah prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ialah kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Terletak di daerah Palembang, di tepi Sungai Musi. Sumber sejarahnya dikatakan ada yang berasal dari Arab, Cina, dan India, serta ditemukannya juga 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Nama raja antara lain Raja Dapuntahyang, kedua Raja Balaputradewa, dan yang ketiga Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Raja Balaputradewa ialah raja yang berhasil membawa Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Agama yang dianut ialah agama Buddha. Ekonomi masyarakat pada saat itu ialah perdagangan dan maritim. Pada mulanya, letak Kerajaan Sriwijaya ini tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanga, Tampan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Ising yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud di sini adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayahnya, ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang. Berikut ialah prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbirahi, prasasti Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Sriwijaya hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pusat perdagangan Sriwijaya banyak diperoleh dari pemasukan, yaitu berupa bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan di Sriwijaya, serta upeti dari daerah yang ditaklukkan. Keruntuhan Sriwijaya disebabkan antara lain Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Yang kedua, adanya ekspedisi Pamalayu dari Singosari. Yang ketiga, serangan dari Kubilai Khan. Yang keempat, persaingan dengan Islam. Yang kelima, harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Yang keenam, akibat serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Yang ketujuh, kalah bersaing dari Kerajaan Siam, yaitu yang ada di Thailand. Dan yang terakhir, serangan dari Kerajaan Chola, India pada tahun 1024 Masehi. Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Terletak di Jawa Tengah bagian utara, yaitu dinasti Sanjaya, dan Jawa Tengah bagian selatan, yaitu dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno wilayahnya subur karena dikelilingi pegunungan yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti. Pertama, dinasti Sanjaya, dan yang kedua ialah dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ialah dinasti yang bercorakkan agama Hindu. Didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Dinasti ini didirikan oleh Sanjaya atau Rakian Jamri atau Prabu Harisdama, Cicit Wretikandayun, dan Raja Kerajaan Galuh pertama. Ini dibuktikan dengan prasasti Canggah, Balitung, dan cerita Parahyangan. Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh, dan Kalingga atau Kerajaan Mataram Hindu. Peninggalan dari kerajaan atau dinasti Sanjaya ialah Candi Roro Jonggrang yang dikenal hingga saat ini. Berikut ialah gambar daripada Candi Roro Jonggrang yang bercorakkan Hindu. Berikut ialah gambar daripada Candi Borobudur, yaitu candi yang bercorakkan agama Buddha, merupakan peninggalan dari dinasti Sailendra. Selanjutnya ialah Kerajaan Pajajaran. Sumber sejarah tentang Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari sejumlah prasasti dan kitab cerita. Di antaranya ialah Prasasti Rakyat Juru Pangambat pada tahun 923, Prasasti Horen, Prasasti Citasih yang ditemukan pada tahun 1030 Masehi, Prasasti Astana Gede, serta Kitab Carita Kidung Sundayana dan Kitab Cerita Parahyangan. Raja-raja yang diketahui pernah memerintah Pajajaran adalah Maharaja Jayabupati, Rahyang Niskala, Wastu Kencana, Rahyang Dewa Niskala, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wunisora, Ratu Samian atau Prabu Sarawisesa, dan Prabu Ratu Dewata. Berikut ialah peta kekuasaan milik Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Majapahit. Kerajaan bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa ialah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur, dengan pusat terletak di Tarik, Mojokerto. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembu Sora, Ronggo Lawe, dan Kebo Anabram. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan gelar Rajasa Negara. Ia didampingi oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Kehancuran.
Kehancuran daripada kerajaan Majapahit ialah 1. Tidak adanya sosok yang dihormati dan disegani setelah Hayam Wuruk wafat, dan Gajah Mada yang mengundurkan diri akibat konflik. Yang kedua, perebutan tahta kekuasaan antara Putri Mahkota Kusumawardhani dan putra dari selir Hayam Wuruk Wirabumi, sehingga terjadi Perang Parengreng. Berikut ialah peta kekuasaan daripada Kerajaan Kediri. Kehancuran Kerajaan Kediri ialah akibat daripada serangan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaan ini meliputi bekas Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Kita ketahui bahwa setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Gianter, Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dengan Tumapel menjadi Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Baik, kalian sudah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran sejarah Indonesia terkait dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk memperjelas sebagai refleksi pembelajaran hari ini, sedikit saja ada sedikit tugas analisis buat kalian, yaitu kalian sebutkan berdasarkan video yang kalian simak tadi, sebutkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia beserta sumbernya. Misalkan Kerajaan Kutai, sumbernya apa yang menerangkan kerajaan tersebut, gitu ya. Jadi setiap kerajaan disebutkan sumbernya. Itu saja, dan bisa Anda kerjakan di buku, kemudian Anda foto Anda foto hasilnya, kemudian kirim ke saya melalui WA grup. Terima kasih.
saya akhiri. Selamat pagi, ketemu lagi minggu depan di pembelajaran daring PJJ Sejarah Indonesia kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.